suster dan teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat datang di ibadah karya kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk ke dalam rapat karya. Sampai di manakah tahap dan perjalanan kita? Kita sedikit flashback ke belakang. Perjalanan kita diawali dengan pemberian materi atau pemberian ide gagasan yang ingin dicapai di tahun ini, lalu mulai muncul input bagi kita. Lalu tahap berikutnya kita mencoba bersama dengan seksi wilayah dan kelompok-kelompok yang ada mencoba merumuskan dari apa yang menjadi ide atau gagasan di dalam awal kita rapat karya terdahulu. Kita mencoba berkatilah niat baik kami semua yang berkumpul di sini untuk berdiskusi, untuk berencana, untuk semakin berkembang. Semoga apapun hasil yang kami capai nanti dapat menjadikan pelayanan kami kepada anggota gereja dan warga lingkungan di sekitar kami semakin baik. Semuanya ini kami lakukan demi semakin besarnya kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sosial itu 52%. Yang kegiatan sosial itu contohnya seperti yang bagi-bagi nasi bungkus, kegiatan sembako, bansos. Itu saya lihat di Rekapannya memang udah banyak banget yang kegiatannya lingkungan mengarah ke sana. Jadi kalau kegiatan sosial mungkin saya rasa seksi PSM ya. Seksi PSM mungkin yang akan lebih banyak ininya. Mungkin menyusul kedua adalah sebenarnya kalau kegiatan kebersamaan itu mungkin contohnya kayak tadi saya baca lagi ada arisan, terus ada kumpul-kumpul lingkungan. Nah itu masih kegiatannya masih mendominasi di situ ada juga. Nah sebenarnya saya mau agak sedikit. Selamat pagi Romo, Bapak-bapak DPH, Suster, Kater, Bapak Ibu semua. Terima kasih selalu liturgi yang pertama. Mungkin karena biayanya paling besar kali ya. Oke, saya bisa minta yang slide yang cuma segmen 3 nggak ya Bu? Jangan yang detail gini panjang banget. Itu bisa 1 jam. Yang pertama yang biasa kita lakukan pembelian perlengkapan liturgi. Itu sudah saya dalam kurung dan lain-lainnya juga banyak. Kemudian cuci busana, ini busana P2A yang rutin, busana Samir PU dan busana inventaris. Ya, perwakilan dari TSP2 kan mempresentasikan untuk program karya TSP2 di tahun 2024. Dari KAJ ada 2 program, yaitu program yang pertama kegiatan GBU, Gerakan dari Umat. Nanti di bulan Januari kami akan mendata ulang UMKM OMK, dan nanti pada tanggal 21 November nanti ketiga UMKM OMK ini akan ikut KAJ Fair di Atma Jaya, di mana mereka akan memasarkan produk mereka. Dan nanti tahun depan juga tanggal 21 November UMKM OMK ini juga akan ikut basah. Dan tadi gerakan beli dari umat ini akan kita canangkan di paroki kita. Tidak cuma UMKM OMK tapi juga UMKM dewasa, di mana nanti mungkin ada kegiatan ulang tahun paroki, Paskah atau Natal. Kita mengajak mereka, dan juga kayak seperti tahun lalu bersinergi dengan WKRI, kita memasarkan produk-produk dari UMKM yang dimiliki oleh umat paroki Pulau Mas. Program reguler yakni yang selalu berjalan setiap bulan, kecuali di bulan atau di masa APP dan bulan Kitab Suci serta dengan Advent. Ya, ini gokil programnya, Go Kitab Suci Lingkungan yang berjalan setiap bulan kecuali bulan APP tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan. Lalu yang berikutnya ini mungkin bisa dibaca ya Bapak Ibu, dengan biasanya KKS itu punya program yakni APP sosialisasi. Lalu yang pertama ada pendataan umat difabel, kemudian diharapkan ada kegiatan bersama umat difabel di paroki, dan sebagai tindak lanjutnya
orang tua dari umat difabel diundang untuk ikut rekoleksi. Pesertanya ini setiap paroki dua pasang. Kemudian saya masukkan kembali untuk mengadakan misa untuk umat difabel dan keluarga dan serta ramah-tamah dengan mereka. Terima kasih. Akan setidaknya 2 program RRS Rumah Ramah Seroja, dan dari tim TSPP 1 nanti akan melaporkan, mencatat dan membantu pelaksanaan kegiatan di masing-masing lingkungan. Saya sudah minta Pak Ito untuk bisa mendapatkan detail kegiatan yang direncanakan supaya nanti bisa tahu apa yang bisa kita lakukan bersama. Dari TSPP 1 demikian, Romo, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bersih di Ario. Nah, Bapak Ibu, sedikit saya berikan gambaran kondisi Jakarta. Jakarta itu Bantar Gebang menerima setiap hari 7.400 ton sampah. 7.400 ton sampah sehari. Dan sekarang Bantar Gebang itu tingginya sudah sama dengan itu 16 lantai. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan. Nah, ini yang kemudian menjadikan kami dari lingkungan hidup berkeinginan sesuai dengan arah dasar tahun depan, solider dan subsidiaritas. Kami ingin solider terhadap sampah dan kami subsidiaris terhadap rekan-rekan komunitas yang ada di paroki yang sudah mencoba mengelola sampah. Sudah ada ibu-ibu yang mengelola minyak jelantah. Bapak Ibu kalau ke Gua Maria sekarang banyak di sana produk lilin dari minyak jelantah. Jadi saya sudah bersinergi, teman-teman guru sudah bersinergi dengan teman-teman di ASAP untuk bantu ngajar bimbel. Hanya itu saja. Terima kasih. Perlindungan anak dan dewasa rentan memang baru tahun 23 kemarin kita dibentuk. Untuk tahun ini kita sudah mulai mensosialisasi ke beberapa kategorial, terutama yang kategorial dari wanita Katolik dan ada beberapa juga yang sudah ada. Untuk tahun ke depan kita masih ada kegiatannya, masih sosialisasi. Memang baru sampai saat ini kita masih sosialisasi tentang dokter dan ada psikolog. Jadi tahun depan KAJ mengidentifikasi. Ini secara resmi akan kami terima program-program yang ada. Seminggu ini silakan menuliskan, mencantumkan tanggal dan waktu pelaksanaan, lalu juga proses lobby tingkat lingkungan, tingkat seksi, bahkan tingkat lingkungan setelah melihat ini berikan masukan kepada seksi yang terkait. Lewat dari seminggu, silakan langsung dimasukkan SAPA. Kalau tidak ada masukan lagi, silakan langsung dimasukkan ke dalam sistem aplikasi dan perencanaan anggaran yang ada di dalam web paroki. Tanggal 30 Oktober menjadi batas akhir pengisian ke dalam sistem aplikasi dan perencanaan anggaran, karena di tanggal 7 November bendahara-bendahara paroki sudah wajib mengirimkan ke tingkat keuskupan. Maka kesempatan ini juga tim bendahara akan menyerukan Tuhan kasianilah kami